Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Namo Buddhaya. Kalau ada sepasang sejoli bisa nyanyi di sini bagus ya. Jadi nyatanya Anda harus sering ke wihara akan dapat pasangannya. Nggak salah kan? Ya, jadi jangan bilang begini loh. Teman saya bilang ini kok ke wihara mah susah dapat pasangannya. Karena orang di wihara kagak neces dandannya apa iya? Enggak, nyatanya orang ke wihara dandannya rapih loh. Ya? Oke, selamat pagi Bapak-Bapak Ibu. Saya khawatir ya. Karena berapa kali saya hadir di sini sebagai penerjemah, Anda nanti bosan ngeliatin saya. Ya, jadi tolong kerjasama yang baik. Tadi Pak Basuki sudah ngomong, HP tolong dinonaktifkan dan tolong jangan ngobrol sendiri. Ini ada beberapa umat yang sudah mulai komplain loh. Dia duduknya di belakang ngobrol Pak. Jadi tolong. Begitu juga dengar orang ngomong, jangan dikomentari. Kebanyakan orang udah mengomentari sama temennya gitu. Diam aja, ntar keluar baru komentari, konten dah. Dia ngomong bener kagak, ya. Nah, begini Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Karena ini kan masih dalam suasana Waisak. Kita hampir setiap wihara, ya di negara-negara Buddhis lah, di mana ada komunitas Buddhis, perayaan Waisak itu selalu dirayakan. Kan juga pernah diulas makna Waisak itu apa. Tapi kalau semua umat Buddha melihat begini, Waisak adalah perayaan untuk memperingati kelahiran Siddhartha, pencapaian kebudahan serta parinirwana sang Buddha. Mereka selalu mengatakan itu sebagai perayaan Trisuci. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya hanya ingin menyampaikan satu informasi supaya Anda juga bisa berpikir. Kelupaan kali dia mati nanti ya. Saya hanya ingin menyampaikan satu informasi supaya kita bisa berpikir di sini. Waisakha Puja yang dirayakan oleh umat Buddha di seluruh dunia itu diterima secara membulat berdasarkan konsili Sangga. Kalau tidak salah itu tahun 1956, ya, di mana kelahiran Siddhartha, pencapaian kebudahan dan parinirwana, sehingga disebut Trisuci. Sebetulnya ada satu lagi, tapi enggak terlalu ditonjolkan ya. Satu lagi adalah ketika Pangeran Siddhartha meninggalkan istana. Begini. Hal itu telah terjadi 2500 tahun yang lalu. Kalau orangnya apa benar perayaan itu tanggal segitu, bulan segitu, bukan masalah yang ditanya apa benar, tapi Anda menerimanya secara imani, secara seradah loh. Karena saya juga sekedar ingin mengulas apa yang diceramahkan oleh Bante Sakaro minggu lalu pada hari Sabtu dan Minggu. Di negara-negara Buddhis Mahayana, perayaan Waisak jatuh tanggal 8 bulan 4 lunar. Higwe Cepet. Tanggal 8 bulan 4 itu dirayakan di mana saja. Negara-negara yang mengikuti kultur Han, yaitu Tiongkok, Korea, Jepang, Vietnam, Ryukyu, dan sebagian Asia Tenggara, Singapura, Malaysia. Perayaan itu disebut Yu Fo Jue, meskipun beberapa orang tidak setuju dengan istilah itu. Ifo itu kan artinya memandikan Buddha. Padahal yang dimandikan itu kan bukan Buddha, itu adalah Pangeran Siddhartha. Ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui sebagai umat Buddha. Dengan mengetahui hal itu bukan berarti menggoyahkan keyakinan kita pada agama Buddha, bukan. Menurut versi Mahayana, Buddha lahir pada tanggal 8 bulan 4 lunar. Coba Anda lihat. Di Asia Tenggara tidak ada patung itu. Tapi saya melihat itu di Grotto, Yunmen Grotto, Yunkang Seku. Ya, di Morauku, di Goa Seribu Buddha. Ada cuplikan itu dengan jelas loh. Bahwa Pangeran Siddhartha, dia
lahir melalui ketiak sebelah kanan ibu Dewi Mahamaya ya. Jadi tidak melalui rahim sang ibu. Kemudian Buddha Siddhartha lahir, berjalan 7 langkah sambil menunjuk ke langit. Dan ini pun juga punya 2 versi. Mahayana Buddhisme menerjemahkan teks itu Qian Shang Qian Xia Tu Wo Wei Zun. Di langit dan di bumi semua akan menghormat pada saya. Tapi dalam teks Pali Anda melihat, ini adalah kelahiranku yang terakhir. Tolong dilihat, semua agama selalu mendeskripsikan kelahiran pemimpin-pemimpin mereka sedemikian fantastik. Ya kan, agama-agama lain juga ada. Jadi Anda jangan tanya apa benar. Ya, itu adalah iman serada. Nih, bapak-bapak, ibu-ibu terutama yang pernah melahirkan nih. Begitu Anda punya anak Anda bisa jalan, ibunya kelenger. Betul dong. Kaget dong, apalagi ngelihat bayi begitu lahir bisa ngomong, ya kan? Jadi di situ Anda harus bisa menarik satu kesimpulan, itu adalah imajinatif manusia untuk menggambarkan kebesaran pendiri agama itu. Apalagi ngelihat bayi bisa ngomong. Aduh, kaget setengah mati, ya kan? Makanya orang Tionghoa banyak yang tahayul begitu. Aduh, tuh anak nanti gede bisa makan orang tua tuh. Mendingan anterin dah ke wihara jadi caici. Katanya giginya numbuh dulu sebelum jalan. Banyak tuh ketahyulan seperti itu, ya kan? Nah, jadi bayangkan ngelihat gigi tumbuh duluan sebelum jalan aja udah kaget, apalagi ngelihat bayi bisa jalan. Nah, jadi hal itu sekali lagi menunjukkan keyakinan terhadap Buddha juga disertai dengan nilai-nilai yang fantastik seperti itu diterima di kalangan rakyat. Oh, lebih fantastik lagi. Tolong anak-anak jangan bicara sendiri ya. Kalau mau hadir di tempat kebaktian orang dewasa, anaknya harus diam. Lebih fantastik lagi, begitu bayi itu lahir kan pasti banyak kotoran, ada darah. Di langit itu ada 9 naga memandikan bayi itu. Saya ngelihat di Yunnan Grotto, saya kaget loh. Waduh, saya nggak pernah ngelihat ya. Di negara-negara lain ada cuplikan ini, padahal dia dibangun oleh Raja Tobawe 1500 tahun yang lalu, pagoda itu. Ada deskripsi seperti itu, ya. Nah, jadi ke sana kita lihat bahwa agama punya nilai-nilai keyakinan seperti itu. Kemudian kenapa dia berjalan 7 langkah? Kenapa dia lahir dari sebelah kanan ketiak ibunya? Kalau menurut Bante Dhammasaro, versi India mengatakan karena samsara terdiri dari 6, jadi dia harus keluar melangkah jadi 7. Tapi versi Mahayana Tiongkok dan Tibet mengatakan Sati Bojangga, Theravada juga mengakui ada 7. Makanya pagoda itu ada 7 lantai. Jadi bunga teratanya juga 7 untuk menyatakan Buddha akan mencapai kesempurnaan. Di situ ada nilai-nilai mitologi, nilai-nilai filosofis yang harus ditarik, ya. Apalagi anak-anak sekarang kan cenderung berpikir kritis. Bagaimana kita melihatnya? Dan kemudian lagi kita lihat karena Buddha juga datang dari kesatria, maka dikatakan Buddha lahir dari bagian atas. Dari bagian atas seorang ibu. Karena ini konsep Brahmana yang mengatakan kaum Brahma, kesatria, mereka adalah ninggra. Tentu ini dilihat dengan perkembangan India pada waktu itu. Nah, apa makna dari merayakan Waisak bagi kita dan juga umat Buddha, ya, untuk menyatakan dirinya, aku berlindung pada Buddha, Dharma, Sangha. Ini hanya sekedar contoh, kalau mungkin nyerempet, tersinggung, jangan ya. Pada suatu hari ada seorang penarik bajai, karena dia kenal ya sama saya, dia bercerita, Om, di wihara Om ada tetangga saya loh yang sering datang loh. Tapi sekarang itu orang kok ada jarang ke wihara ini katanya.
Si tukang bajainya tuh orang Betawi. Jadi satu hari si tukang bajai nanya umat itu, "Apa kamu nggak datang lagi ke Wihara Fluid?" Dia sih ngomongnya begini, "Kok nggak datang lagi ke wiharanya Om Chao Ming?" Sebelah lu jangan salah ngomong, tuh bukan wihara saya. Tahu nggak apa kata tuh orang bilang? Sekarang kita udah pindah agama. Si tukang bajai yang lugu itu ngomong nih orang Betawi nih, "Kok bisa-bisanya pindah agama? Kan pindah agama murtad loh." Ya dong, kalau menurut mereka itu pindah agama murtad kan? Murtad itu artinya meninggalkan tradisi agama yang sudah diyakini ke agama lain, itu namanya murtad ya. Masalahnya gini bang, katanya, "Saya tuh pindah agama karena saya dimodalin. Ngerti nggak dimodalin apa? Dikasih duit oleh agama lain buat usaha kecil-kecilan. Nah, terus si tukang bajainya ngomong, nggak bisa biar dimodalin. Masa keyakinan agama boleh berubah karena dimodalin?" Nah, itu dialog sederhana antara seorang mantan umat Buddha dengan tukang bajai. Nih, bapak-bapak, ibu-ibu, pindah agama dibayar itu di Korea umum. Korea. Setahu saya negara Asia yang paling banyak itu Korea. Kita lagi jalan aja kita bisa dicolek loh, suruh pindah. Terus kita di dunia ini nggak ada hal yang segitu mudahnya. Masa ya kita pindah agama dikasih modal? Andai kata dikasih modal juga paling 2-3 juta atau 5 juta. Nggak mungkin dia kasih kita 100-an juta, nggak mungkin. Kebanyakan orang yang pindah agama karena dikasih modal pindah, memang betul-betul dia kepepet loh. Itu bisa dimaklumin ya. Kouji xiaoqiang, anjing yang kepepet bisa loncat tembok, itu bisa dimaklumin. Tapi pikir-pikir, mana ada orang pindah agama suruh kasih modal sekian ratus juta? Nggak ada. Jangan tekebur loh. Harus bayar lagi nanti kalau udah dapat kerjaan, dipotong lagi. Ya, jadi saya kasih tahu, ini saya sering dengar nih, jangan tekebur. Meskipun hidup ini susah, cari uang susah, gue mau pindah nih ke agama lain, kali-kali gue dikasih kangtau, kali-kali gue dikasih duit, nggak bisa. Orang yang berpikir datang ke wihara hanya untuk mencari nilai-nilai materi, nanti dia kecewa loh. Saya rasa menjaga hubungan baik sesama umat Buddha itu juga akan menumbuhkan kesejahteraan di kalangan kita, bukan? Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Ngapain kita ngerayain Waisak? Sampai capek tiap minggu mesti datang nggak enak sama yang ngadain. Udah macet-macet di jalanan, udah datang dah, udah panas tengah hari, kadang-kadang ngantuk dan sebagainya. Mungkin yang harus dipetik adalah kita berlindung pada Buddha. Dhamma Sakaro pernah membahas kemarin, Bante Dhamma Sakaro, kita berlindung pada Buddha, diulang kembali ya, ada 3 hal yang harus kita lihat. Bahwa Buddha memiliki kesucian yang absolut. Buddha memiliki kesucian batin yang tinggi. 1. Kedua, Buddha memiliki metta karuna, maitri karuna yang luar biasa. Ketiga, kita harus memiliki keyakinan bahwa Buddha memiliki kebijaksanaan yang sempurna. Hal ini mungkin dilihat secara personifikasi, ya, bahwa ada manusia di dunia ini yang juga bisa mencapai tingkat seperti itu. Nah, mungkin kalau kita lihat, kalau kita nggak bisa, kita mengarah ke sana. Oh, mengapa kita namaskara di hadapan Buddha? Budang Saranam Gacchami maksudnya apa? Kalau ada umat Buddha datang ke wihara, dia mengutarakan unek-uneknya, saya rasa bisa dimengerti ya. Secara psikologis bisa dimengerti. Ada orang kan suka kumat kamit di depan patung Buddha, nggak apa-apa ya. Dia ingin supaya jangan stres. Dia karena nggak tahu dia mau ngajak siapa ngomong. Karena dia ngomong sama orang lain juga belum tentu mau dengar. Dia udarakan. Saya ingat pada suatu hari di Hualien,
di sebuah kuil Taois itu ada Yao Ci Jinmu, Dewi Taois yang tinggi, Yao Ci Jinmu. Dan di situ saya lihat ada Wang Muniang, pokoknya ada dewi-dewi Taois. Ada seorang wanita muda orang Taiwan, dia datang, saya lihat kok waktu saya duduk di depan, saya lihat dia masuk, begitu dia habis sembahyang, dia nangis jeritan di depan altar sambil ngomong, pakai ngomong Hokkien dia ngomong. Ada kali dia nangis 20 menit. Ya. Ada orang datang mau melaraikan, udah jangan nangis di depan para simbeng. Tapi dia nggak mau dengar, dia tetap nangis. Nah, jadi saya lihat kayaknya memang di masyarakat sekarang orang-orang yang stres karena dia nggak bisa mengutarakan isi hatinya, dia mau ngomong sama siapa, orang nggak mau dengar. Jadi dia ngomong sendiri atau nangis. Gejala psikologis itu bisa dimengerti, ya. Tidak berarti ditolerir, tapi itu bisa dimengerti gejala seperti itu. Jadi kemudian kita lihat, berlindung kepada Buddha di sini, umat ini juga sekedar informasi supaya jangan keliru bahwa Bapak Ibu, karena saya hanya ingin membuat resume tentang apa yang biasanya para pendeta Buddha berkhotbah. Berlindung pada Buddha bagi umat Buddha di seluruh dunia itu harus punya keseragaman. Yang dimaksud Buddha adalah Sakyamuni Buddha. Nomor 1. Kedua, salah satu dari Dhyani Buddha. Kenapa dikatakan begitu? Nggak ada Buddha yang modern, nggak ada Buddha yang kuno, nggak ada Buddha yang mutakhir, nggak ada Buddha yang up to date, nggak ada. Ya, kalau ada pengikut Buddha mengatakan Buddha Sakyamuni itu udah kelewat zaman, berarti dia nggak ngerti. Pengertian Buddha di sini adalah Sakyamuni Buddha. Ya, atau salah satu Dhyani Buddha, apakah itu Amitabha Buddha atau Vairocana Buddha. Semua Buddha lahir, ya, dengan wajah yang mirip sama, dan semua patung Buddha yang ada di seluruh dunia dengan bentuk yang hampir sama. Perbedaan patung Buddha di seluruh dunia hanya diwarnai oleh pengaruh lokal genuine. Ngerti? Apa itu lokal genuine? 本土化的宗教影响宗教的发展. Kita lihat Buddha yang seperti ini, kita lihat juga langsung tahu kalau yang udah sering lihat. Ini adalah gaya Buddha Theravada Sukhothai. Karena Buddha memakai mahkota. Itu yang dipakai mahkota, ya. Kita lihat lagi Buddha versi Tiongkok atau Jepang. Begitu melihat patung Buddha versi Jepang, Tiongkok, Korea, ketiga negara yang hampir sama, kita masih bisa bedain loh. Ya, sesuatu hal yang perlu dibanggakan adalah patung Buddha gaya Borobudur. Itu salah satu patung Buddha yang paling dianggap bagus, ya, menarik sekali secara artistik. Ya, coba Anda lihat patung Vairocana Buddha, di mana Dhyani Buddha yang sedang duduk di Candi Mendut. Itu kan Vairocana Buddha. Jarang ditemukan patung Buddha dalam posisi duduk dengan mudra Dharma Cakra, didampingi oleh Vajrapani dan Avalokitesvara. Candi Mendut kita lihat, itu posisinya duduk, bukan bersila. Ya, dan kita lihat lagi di Candi Borobudur, di stupa yang terbuka, Vairocana Buddha dengan mudra Dharma Cakra. Semua Buddha tampil dengan wajah yang sama. Semua Buddha memiliki ke-32 tanda. Ya, meskipun sebagian orang berpendapat bahwa ketika Buddha kembali ke Kapila Wastu setelah 7 tahun, ya, meninggalkan istana, menjelang pulang, Yasodhara memberitahu pada Rahula bahwa di dalam tubuh Sakyamuni Buddha terdiri 32 tanda. Tapi di dalam Mahayana Sutra, seorang bodhisattva berkata, mengisahkan apa yang pernah mereka tahu, bahwa Buddha memiliki ke-32 tanda. Di Theravada Buddhisme,
Mahayana Buddhisme, Tantrayana Buddhisme mengakui 32 tanda yang dimiliki oleh Buddha, tetapi Mahayana Buddhisme kemudian melanjutkan bahwa di samping itu Buddha memiliki 80 karakter. Agak sulit untuk mengingatnya ya, ke-32 tanda yang dimiliki Buddha itu apa saja sih? Telinganya yang panjang, usar-usar rambutnya, giginya yang terdiri dari 40, jari-jarinya yang kalau rentangan sama panjangnya, kalau diturunkan ke bawah tangannya melalui dengkul, ya banyak ya dari hidungnya, matanya, ya semua. Tapi itu kan hanya fisik yang digambarkan, itu fisik. Sekali lagi hal itu pun juga menunjukkan bagaimana kita melihat kebesaran Buddha. Menghormat patung Buddha tidak berarti kita tahayul. Anda menjadi Buddhis, Anda tidak perlu punya altar, juga nggak apa-apa. Di suatu tempat yang tidak ada patung Buddhanya, bagaimana orang sembahyang? Ada patung Buddha, ada gambar Buddha, itu hanya suatu objek. Yang penting orang itu benar-benar ngerti. Dalam perkembangan agama Buddha di Indonesia selama 40 tahun ini, kalau kita lihat, banyak anak-anak muda atau mungkin keluarga yang baru nikah, mereka tuh suka bilang, kok boleh nggak kita punya altar di rumah? Boleh aja, tapi harus diingat, punya altar harus dirawat dan dilestarikan. Kita lihat begitu banyak orang setelah dia pindah agama, altarnya dipulangin loh. Patung Budanya dipulangin. Altar yang sebenarnya emang harus taruh di mana? Altar yang sebenarnya harus taruh di mana? Siapa yang bisa jawab? Altar yang sebenarnya emang harus taruh di mana? Di dalam hati. Seorang mahasiswa nih, 15 tahun yang lalu ketika saya bilang altar harus taruh di hati, dia dengan lugunya, Pak, mana mungkin Pak patung Buddha dijejelin ke dalam hati kita? Itu dia, kalau dibilang bego, salah nanti kita ngomong. Karena dia berpikirnya saklek. Altar ditaruh di dalam. Itu encim-encim aja bisa ngakak ya. Patung Buddha dipikir cobekan, ulekan kali dijejelin ke dada. Bagaimana coba? Jadi altar Buddha, Foju Xin Zong Liao, maksudnya itu. Jangan karena isi dah hao qi xin lu, karena menggebu-gebu, wah saya Buddhis nih, pasang altar. Begitu dia mengalami kesulitan, dia kesal. Oh, setiap hari gue baca doa kok gue longpoy kayak begini nih, pulangin aja deh nih altarnya. Jadi jangan, pikirkan baik-baik. Ya, altar itu kalau bisa diturunkan generasi demi generasi. Saya pernah melihat satu keluarga di daerah Pinangsia, dia punya altar udah 8 generasi loh. Tapi nggak heran asal Anda tahu, komunitas Tionghoa Pinangsia itu adalah komunitas Tionghoa tertua di kota Jakarta ini ya. Ya, menurut catatan sejarah tuh orang-orang Tionghoa banyak bermukim di daerah Pinangsia yang sekarang. Jadi kalau di situ ada altar sampai 8 generasi, berarti itu udah berapa ratus tahun. Ya, jadi harus punya pengertian yang benar. Nah, sekarang kita lihat. Berlindung kepada Dhamma. Maknanya apa berlindung kepada Dharma? Tentunya saya rasa
setelah kita jalan nih, coba punya pengalaman begini nggak? Berpuluh-puluh tahun ke kelenteng. Di zaman nenek kita diajak sama nenek kita. Udah nenek kita nggak ada, kita nemenin orang tua kita ke kelenteng. Tiam hio, ya kan? Pulang dari kelenteng berpikir, gue tadi ke kelenteng ngapain ya? Aku dapat apa? Pasti ada beberapa orang akan berpikir begitu. Ya, pergi ke kelenteng melakukan sembahyang punya nilai tersendiri ya, bukan berarti tidak dapat apa-apa. Kita harus mengakui adanya kelenteng-kelenteng di Indonesia itu berperan untuk salah satu cara mempertahankan keberlangsungan agama Buddha. Itu nggak bisa dipungkiri kenyataan itu. Anda lihat jalur Pantura, begitu banyak kelenteng-kelenteng, meskipun itu tidak semua adalah kuil Buddha, malah sebagian besar adalah kuil Taois atau Konfusianis, tapi kuil-kuil itu berperan sebagai bentengan untuk melestarikan budaya seperti itu. Jadi orang pergi ke kelenteng memang harus punya nilai juga. Dia punya nilai, dia bakti kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Namun sekarang yang harus dilihat adalah kalau orang-orang Buddhis mencari perlindungan kepada Dhamma, apa yang dicari kalau begitu? Menurut versi para biku-biku senior, termasuk Mahabiksu Ingsun yang wafat tahun kemarin, mereka berpendapat bahwa umat Buddha seyogyanya menemukan nilai Dharma itu di mana Buddha berkata, Dukkha Nirodha Dukkha Samudaya. Dalam hidup ini banyak penderitaan, dan kita harus berusaha mencari jalan keluar dari penderitaan itu. Mari kita pikirkan baik-baik. Siapa di dunia ini, kita yang hadir di sini, yang tidak pernah mengalami penderitaan? Coba kita lihat. Hidup semakin susah. Sekolah mati-matian. Coba bawa tas SMA aja udah kayak manggul beras tuh. Sekolah, masuk universitas rebutan, bayar mahal. Sudah kuliah, ya, lulus cari kerjaan susah. Sekolah tinggi-tinggi, gelap bererot, cari pasangan hidup susah. Lihat, di mana-mana. Itu yang ketawa seru banget ya. Saya jadi teringat tadi malam tuh ngelihat kisah cinta Darsima di gedung kesenian. Itu kocaknya bagus sekali ya. Jadi kita lihat berkeluarga. Nggak bisa bilang orang single lebih enak, orang berkeluarga nggak enak. Sama-sama semua punya problem. Berkeluarga lama nggak punya anak, ditanya sama orang, lu anaknya berapa? Padahal dia belum punya anak, dia malu, iya kan? Lagi-lagi ditanya, biku lagi yang nanya, anaknya berapa? Padahal mah dia belum nikah. Jadi kita nggak boleh tuh sembarangan nanya orang punya anak berapa ya. Ya jangan nanya. Jadi kita lihat, kesini kebentur, kesana kebentur hidup ini. Di rumah tidak pernah mengalami ketenangan. Ngelihat papa mama ribut melulu. Ya kan? Belum lagi hidup susah. Cari uang susah. Rumah ngontrak. Bentar lagi kontrakan habis. Ya kan? Nah, siapa dari kita yang gak pernah mengalami hal-hal sedemikian rupa? Coba. Anda jangan berpikir loh, punya duit berarti menyelesaikan masalah. Betul. Dengan adanya uang, kita lebih bisa mengatasi persoalan kita. Namun ini nggak boleh dianggap konsep yang material loh. Coba lihat. Punya duit, banyak masalah. Nggak punya duit, juga banyak masalah. Tapi masih mendingan punya duit, banyak masalah. Kalau ada duit, sebagian bisa diatasi beberapa masalah. Meskipun tidak semua masalah. 金钱不是万能，没有金钱万万不能. Itu harus dilihat secara dialektika. Ya, nah sekarang kita lihat. Oleh karena itulah pujangga besar Rusia Leo Tolstoy pernah berkata, di dunia ini kisah orang-orang yang datang dari keluarga yang harmonis
ceritanya datar dan biasa saja. Tapi kisah dari keluarga yang semeraut, keluarga yang tidak harmonis itu sangat beraneka ragam. Di dunia ini lebih banyak orang yang menemukan kisah yang tidak harmonis. Seolah-olah hidup ini dianggap sebagai suatu tragedi loh. Dan itulah makanya Sang Buddha berkata, unsur duka berada dalam kehidupan ini. Dan kita lihat, kita sering menderita dalam dunia ini berdasarkan pengalaman hidup masing-masing. Coba diperiksa. Ada dua hal yang paling sering bersentuhan dengan kita. Kita berada dalam keadaan yang tidak enak. Iya kan? Ketemu sama orang yang menjengkelkan, pekerjaan yang membosankan, keluarga yang tidak harmonis, tetangga yang resek, segala macam yang kita jumpai. Kita berada dalam lingkungan yang tidak menyenangkan. Kedua, keinginan kita yang terlalu besar. Keinginan kita yang terlalu besar, ngelihat ini kepengen, ngelihat itu kepengen. Coba kita lihat lagi contohnya. Ini kan abidama yang harus ditransformasikan ke dalam kehidupan loh. Jalan. Di sini shopping center yang agak lengkap di mana ya? Saya lihat sih kalau shopping center yang agak lengkap kayaknya di Senayan Plaza ya, atau mungkin di Indonesia, Plaza Indonesia ya. Katakanlah Anda ke sana, itu emang agak elit. Orang pergi ke sana nih. Mata Anda nih, mata kita nih, niat kita pergi ke sana, maka kita ngelihat barang yang bagus mau dibeli. Semua juga bagus, semua juga pengen dibeli. Tapi apa yang harus dimiliki? Dirabahlah kantongnya, dompetnya, atau kartu kreditnya. Harus punya kan? Kalau enggak, mau beli apa? Ayo. Karena keinginan yang menggebu-gebu, ini kepengen, ono kepengen. Akhirnya apa? Stres. Stres dia. Lama-lama timbul kebiasaan menilai orang dengan materi. Wah, tuh orang pakai bajunya bagus loh ya. Padahal mah dia duduk di samping saya kagak tahu loh dia pakai baju yang jutaan ya. Kalau nggak dibilangin nggak tahu ya. Lain dengan orang Tibet, kalau dia upacara dia pakai baju yang harganya 100 juta. Dan orang akan melirik semua. Nah itu upacara, dia mesti pakai 100 juta loh. Bajunya apa tahu nggak? Itu mengkredek semua berlian, benda-benda ditaruh di badan. Saya sampai nanya, apa nggak takut dirampok tuh? Duh ya, kalau kita udah hijau duluan matanya ya. Enggak, penduduk sana agak lugu Pak. Dan itu setahun cuma 2 kali dipakai dalam upacara. Ya, tapi Anda lihat lagi contohnya. Bill Gates yang punya komputer di Amerika. Orang yang sangat kaya raya loh. Tapi dia kemana-mana sama bininya nih. Big sale. Ada big sale dia datang loh. Orang bilang, emang lu gak punya duit? Kok lu kudu ngantri-ngantri beli big sale begitu? Tidak. Saya beli barang-barang murah itu supaya saya bisa kasih panti asuhan. Orang yang sangat-sangat kaya di dunia ini, dia udah gak mau lagi pergi ke supermarket, pergi ke shopping mall. Apa sih yang dia mau beli? Makin dia pergi ke sana, makin dia stres. Karena gak ada yang dia cari kok. Yang satu stres gak punya duit, yang satu stres karena duitnya kebanyakan. Mau beli apa? Nggak tahu, semua udah punya. Nah, jadi nyatanya uang juga tidak bisa membuat orang mutlak bahagia. Uang itu hanya alat. Oleh karena itu, saya selalu dipesan oleh pengurus vihara, Pak Cak Min, kamu harus menyampaikan ini di tengah-tengah umat Buddha, supaya umat Buddha jangan matre, jangan punya kebiasaan kalau ada bos dideketin, kalau orang mati yang kaya rame-rame baca parita, yang miskin baca parita bisa dihitung seperti setengah dipaksa. Tapi yang kaya kayak pertunjukan layar tancap, waduh giliran. Kita nggak tahu
Kapan nih Damasuka dapat giliran baca parita? Kudu registered loh. Enggak mah enggak dapat. Coba. Kadang-kadang saya suka jadi kesian ngelihatnya ya. Jangan membiasakan diri, terutama yang muda-muda, ngelihat orang dengan materi. Ada duitnya nggak kok? Kalau ada duitnya mah jangan dah. Tuh nyautnya kasar amat ya. Kita harus ngeladenin umat yang banyak duit kok. Yang nggak ada duit tuh jangan ladenin dah. Aduh nggak bisa dong, begitu kasihan. Jadi kita menjadi matre karena dari kecil kita dididik oleh orang tua, oleh lingkungan seperti itu. Terus kita membesar, terpatri kepribadian kita menjadi sangat matre sekali. Ya, melihat orang naik mobil, mungkin ada umat datang naik Jaguar nih atau BMW. Wah, lain. Sepertinya orang tuh dinilai karena dia punya sesuatu loh dalam masyarakat ini. Kalau dia tidak punya sesuatu, dia tidak dipandang. Hal ini memang dalam peradaban manusia nggak bisa dirubah, tapi kita nggak bisa berpikir seperti itu. Terutama yang muda-muda. Kenapa sekolah? Sekolah itu supaya punya ilmu. Punya ilmu kan bisa punya penghasilan yang bagus. Penghasilan yang bagus kan akan mengangkat derajat kehidupan kita. Supaya hidup itu lebih baik. Tapi bukan berarti kita dididik selalu menjilat orang, memfitnah orang, mengeksploitasi orang. Ya, segala sesuatu untuk melihatnya dengan duit. Tapi, ya, segalang segulu main di wihara juga harus perhatikan kehidupannya. Karena kalau kita hidup susah, gak ada orang yang menolong kita. Itu dialektik sekali ya. Hidup ini penuh dengan hal-hal yang kontradiktif ya. Definitifnya sulit untuk didefinisikan. Yang disebut kaya itu seperti apa? Yang ada hanyalah bagaimana kita merasa puas dengan apa yang ada. Itu pun memang suatu proses. Memang kalau kita hidup susah, orang gak mandang kita loh. Jadi ini konsep matre yang keliru juga harus dijelaskan. Memperbaiki hidup itu suatu hal yang wajar. Wan pan jie xia ping wei yu tu su gao. Semua pekerjaan rendah, hanya orang sekolah yang mulia. Tapi orang zaman sekarang, orang sekolah tinggi sering dikwabo sama orang. Dipandang rendah, bagaimana coba? Ya kan? Jadi harus pandai-pandai menyikapi sikap ini. Maaf nih orang tua nih yang udah punya mantu. Kebanyakan juga kalau mantu yang kaya sama mantu yang miskin, orang tua gak suka bedain loh. Mertua juga ngelihat menantu yang kaya sama menantu yang miskin, menantu yang kaya lebih disayang. Barangkali kalau Imlek pulang nih, menjelang Cincia, menantu kaya beliin bandeng 10 kilo. Beliin kue keranjang 10 kilo. Mantu yang ekonominya gak bagus, boro-boro beliin bandeng. Mungkin beliin ikan teri. Kue keranjangnya cuma 2 biji. Si mertua lihat juga kagak. Kalau kata di rumah lagi masak, kudunya mah, ayo bapak mantu makan. Enggak ini mah. Enggak, lu mau makan aja di luar, mama gak masak. Nah, itu sudah terpatri loh banyak orang. Nah kita jangan. Kita nggak pungkiri loh. Generasi yang di atas kita, mama kita, nenek kita, mapocok kita begitu. Tapi kita jangan. Ya, oh cara berpikir mereka begitu tuh. Kita jangan. Ya, sekarang dia nggak ada hoki. Hidupnya sederhana. Siapa tahu 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun lagi dia ngehwak. Kaya ya, makanya orang Tionghoa selalu simbolnya pakai kue mangkok. Kue mangkok kan ngehot, kue bolu, ya kan? Supaya rezekinya bertambah. Itu kan juga manifestasi budaya yang harus dimengerti. Nah inilah yang kita lihat. Nah coba lihat, kisah ini saya sering ceritakan di sini. Supaya jadi ingat, 2300 tahun yang lalu, sebelum Qin Shi Huang menyatukan Tiongkok untuk membangun tembok besar. Karena Qin Shi Huang selama berkuasa
Dia ada 3 mega proyek dia. 1 membangun tembok besar, kedua membangun terakota, ketiga dia membangun Abangkung istana. Abangkung udah habis terbakar. Tinggal sisa 2 yang dilihat oleh manusia di dunia ini, yaitu tembok besar dan terakota. Ya, itu mega proyek yang perlu kita ketahui loh. Karena sekedar untuk ilmu pengetahuan, kalau Anda pergi ke bulan, katanya dengan mata telanjang Anda melihat bumi ini, yang terlihat adalah tembok besar Tiongkok. Jadi Anda bisa bayangkan tembok itu seperti apa, panjangnya 5.000 kilometer. Nah, sebelum Qin Shi Huang membangun tembok besar, di Tiongkok itu banyak negara-negara kecil yang bertikai terus. Nah, ada satu orang yang namanya Su Qin. Su Qin ini dia orang pintar. Ya, dia ingin menyatukan negara-negara yang ini supaya kita bisa bersatu. Bagaimana? Pertama, dia pergi ke negara yang dianggap paling kuat, Qin Guo. Tapi pada waktu itu Raja Qin tidak mau mendengar nasihat dia. Udah capek-capek jalan pulang ke kampung halamannya, miskin, nggak ada apa-apa. Kejadian selalu sama, hanya perilaku aktornya yang berbeda loh, atau backgroundnya yang berbeda. Kejadiannya kan sama. Yang disebut sukses oleh manusia sekarang adalah sesuatu yang dilihat oleh mata kan? Ya kan? Orang itu sukses, punya usaha. Biku itu sukses loh, punya wihara berbiji-biji. Iya kan? Punya wihara banyak dianggap sukses kan? Sekarang Su Qin pulang, nggak punya apa-apa, dia cuma punya buku loh. Aduh, longboi bener, jadi orang kwaboh lah. Kalau suruh milih punya emas segepok sama punya buku setumpukan, pasti orang milih punya emas segepok. Nggak mungkin milih buku setumpukan, karena buku nggak ada gunanya katanya. Jadi kutu buku mah iya. Manusia sekarang kan cara berpikirnya, praktikalnya kan begitu. Sekarang Su Qin, dia pikul bukunya, waktu itu belum ada kertas ya, sampai ke rumah. Mama papahnya nggak ngeladenin dia loh. Istrinya cembetut. Ya sama aja lah. Bapak-bapak yang kerjanya keluyuran melulu, pergi merantau, pulang ke istrinya agak bawa duit seperak-perak, akan bininya pasti marah. Wajar itu mah. Ngapain lu di luar kekayapan melulu, nggak bawa duit pulang? Pasti pertanyaannya sama. Wajar lah, ya kan? Ngelihat begitu, Su Qin sakit hati loh. Berapa hari kemudian Su Qin harus pergi ke satu tempat. Papa mamanya akan ulang tahun. Jadi Su Qin bilang sama istrinya, nanti kalau ayah ibuku ulang tahun, kamu jangan berisik dek, tolong. Kamu mau wakili saya menyulangi, ya, menyulangi arak, nyulangi nih. Mewakili saya. Benar pada hari ulang tahun, istrinya Su Qin menyulangi arak kepada ibu mertua dan bapak mertuanya dong. Bapak mertua, ibu mertua tidak mau menerima. Istrinya Su Qin bertanya, Niang, Nio, ya, Xianggong, kenapa Anda tidak menerima Omang Tie? Ya, kenapa tidak mau menerima tulangan arak saya? Su Qin tidak sukses. Kau hidup dengan Su Qin dalam penderitaan kemiskinan. Arak yang manis lewat tangan kamu jadi kecut. Waduh, coba lihat. Arak yang manis dipegang sama orang yang lagi longpue, yang lagi lamjiun, araknya juga bisa berubah. Lamjiun tahu ya, lagi bintang gelap. Arak yang manis. Ibunya Su Qin ngomong gitu sama bapak Su Qin. Jadi si nyonyanya Su Qin diam aja dong, nggak berani ngelawan sama mertua. Tunggu Su Qin pulang.
Dia kasih tahu, kamu tahu nggak apa kamu sama kamu tuh nggak menerima saya memberi sumbangan arak. Su Qin bilang, dah jangan khawatir, saya akan belajar. Tiap hari belajar. Nggak ada orang belajar kayak dia di zaman sekarang. Anak-anak sekarang kalau belajar capek minum Krapindeng atau kopi dicampur garam, ya kan? Dia nih belajar, kalau dia ngantuk kepalanya diikat ke tiang. Jadi kalau dia ngelenggut gitu, ketarik. Ngelenggut. Kalau anak sekarang belajar, ngantuk main game dulu, ya kan? Dia ngambil bambu tuh tajam. Kalau yang ngantuk-ngantuk tuh dia colok pahanya, jadi segar lagi. Kalau nggak dia keluar cuci muka, belajar. 10床下无人问，一字同命天下知。10 tahun belajar, nggak ada yang lihat, sekali sukses tenar. 3 tahun kemudian Su Qin keluar. Kali ini dia tidak pergi ke negara Qin di sebelah barat, tapi dia tahu ada negara-negara lain yang dia harus kunjungi. Dia kunjungi 6 negara. Zhao Guo, Yan Guo, utara, Chu Guo di selatan. Dia menjadi pemersatu, jadi Perdana Menteri sekaligus di 6 negara itu loh. Jadi Perdana Menteri sekaligus. Waduh, makmur, kejayaan, ketenaran ya. Setiap orang mencari di dunia ini kan. Belum punya uang, kepengen uang banyak. Ini proses kehidupan manusia loh. Semua, saya, Anda, kita semua alami. Mati-matian cari duit. Sekali udah cari duit, kepengen beda dong. Dulu olahraga di tempat umum, renang. Sekarang udah jaya member eksekutif. Kagak mau nyampur sama orang-orang resek. Gejala psikologisnya kan gitu. Itu manusia emang loh. Dan itulah yang disebut dukkha oleh Sang Buddha. Unsur dukkha yang sangat psikologis sekali. Sekarang dia udah jaya, pulang. Kembali ke kota Luoyang. Waduh, penduduk desa mengetahui Su Qin akan pulang ke kampung. Sama saja di sini juga. Udah merantau ke daerah, orang Jawa, orang Padang, orang Bali, pulang kampung mesti bawa bekal. Kalau pulang kampung cuman bawa badan, orang kampung bisa nelenek. Ngapain dia merantau? Paling sedikit dia bawa duit sekepok bar, jangan lupa bawa duit pulang kampung nanti. Bawa emas yang banyak, ya kan? Oke. Penduduk desa menyapu loh. Su Qin naik gerbang. Ya, kembali ke kampung halamannya untuk melihat ibunya. Semua orang sama, sukses pulang kampung, bangun kampung halaman, kasih orang kampung lihat dan menengok orang tua. Itu gejala yang umum. Setiap orang akan punya hal itu. Giliran dia udah mau sampai ke rumahnya, dia ngelihat kakak ipar loh. Jadi engkonya punya istri. Menyambut dia di tepi jalan loh, berlutut loh. Su Qin ngelihat dari atas gerobak. Kakak iparku, nggak salah. Kenapa kamu berlutut di situ? Aku ini lebih muda dari kamu. Bangun, nggak boleh. Kakak iparnya nyaut dengan lugu sekali. Dan Acek, paman, dia manggil paman dong, adik ipar kan. Adik ipar kan udah pulang bawa kemuliaan, harta, kejayaan, kemasyhuran. Kenapa aku tidak boleh menyambut kamu? Su Qin mendengar kata-kata itu, menarik napas panjang-panjang. Memang manusia hidup di dunia ini tidak boleh melalaikan nilai-nilai materi. Ya, Pinchong zi fu mu bu zi. Kita miskin, orang tua nggak aku, kita anak. Fukui zi xin qi wei ji. Kita kaya, famili, saudara takut sama kita. Ya takut, bukan takut karena muka kita serem. Waduh, dia berkarisma loh, punya duit. Dia ngomong didengar, ya kan? Lihat aja upacara kematian. Anak yang paling kaya suaranya paling didengar. Ini mau dikubur apa mau dikremasikan? Tunggu yang punya duit ngomong. Itu kan kenyataan hidup loh. Unsur duka yang eksis dalam kehidupan sehari-hari yang harus dilihat.
Jadi kita belajar dhamma untuk melihat duka itu seperti apa? Ren seng si sang, si wei fu ho, gai kui hu hu cai. Kita hidup di dunia ini, jangan melalaikan nilai-nilai materi. Nilai-nilai materi di sini bukan berarti kita jadi matre loh, lain ya. Nilai-nilai materi itu bukan membuat kita jadi matre, bukan. Kita tahu on a proper way bagaimana menggunakan materi untuk kehidupan kita. Karena coba Anda lihat, pengalaman berpuluh-puluh tahun saya lihat di wihara. Kalau ada satu umat Buddha yang mengalami musibah, ya, kalau bukan orang wihara yang mengembus-ngembuskan cari dana, dia minta tolong sama orang, susah. Gak ada orang mau kasih. Coba dia minjem duit sama temennya gopeteng aja. Susah. Dia kecuali punya sosialisasi tersendiri. Ya. Waktu punya kerjaan, pikirkan kita waktu nanti nganggur bagaimana. Waktu kita panen, kita harus berpikir tanpa klik bagaimana nanti. Ya. Jadi jangan melalaikan nilai materi. Sekali lagi, tidak melalaikan materi tidak berarti membenarkan pola hidup orang itu matre loh, lain ya. Matre itu yang disebut matre itu udah kagak punya duit, betingkah, ini ngutang, itu kredit, akhirnya dia kelelep sama utangnya sendiri. Ya, dan pandangan kehidupan yang matre membiasakan manusia terutama anak-anak muda, dia akan membentuk pola hidup tersendiri loh. Dia cenderung menjolimi orang. Ya, gue dulu kerja bos gue kejam. Ntar kalau gue ada kaya gue mau lebih kejam lagi. Waduh, ya. Ya, tapi seorang bos tampil di Metro TV, Bang NISP ya. Dia pernah ngomong loh. Dia orang Hokkien, saya lihat di Metro itu. Nanti kalau saya sudah sukses, saya berusaha nggak mau jadi bos yang kejam. Saya sampai bilang, Omitopo. Aduh, enak banget tuh ya kalau kerja sama bos itu ya. Coba lihat. Jarang loh. Kebanyakan orang tuh selalu ngambil alas dendam. Gue dulu dijolimi sama bos gue. Sekarang gue mau kejam lagi sama orang. Tapi ada juga orang yang bisa berpikir, saya dulu hidup susah loh. Sekarang saya berangsur-angsur hidup bahagia. Saya pernah punya teman. Dia naik mobil. Di jalanan. Dia asal yang dia lihat perempuan yang bisa dia tolong. Dia angkut loh sejalan gitu. Saya nanya, kok lu bisa begitu? Lu gak takut apa orang jahat? Oh lihat dulu dong orangnya. Kan aku sering ke kantor. Rute itu aku lihat orang itu berulang-ulang naik bus. Kenapa emangnya kamu mau nolongin dia? Saya ngalamin kok Coming. Saya dulu susah kerja. Naik bus, empet-empetan kayak sampah orang dijejal begitu. Sekarang saya udah punya mobil saya renggang. Ya saya, apa salahnya? Kalau saya lihat orang tua, saya ajak di mobil saya. Kan sekalian jalan, on the way begitu. Nah ada juga orang seperti itu. Oleh karena itu, sekali lagi, baik dan buruk itu ditentukan oleh diri kita sendiri. Dan kita sendiri juga harus membiasakan diri. Dan belajar dharma itu bukan membuat kita menjadi suci. Tapi belajar dharma itu paling dasarnya kita menjadi manusia yang manusiawi. Ketemu sama orang yang mesem, bener gak? Ketemu orang anjali, ya anjali. Jangan udah diliatin kagak mau mesem-mesem. Udah, kita mulain dulu deh. Apa perlu dikitikin emangnya? Ya kita anjali, bener gak? Tapi banyak umat Buddha yang baik. Jalan aja di lampu merah nyebrang. Halo Ko Coming, namo Buddhaya. Wah, namo Buddhaya. Di WC umum juga namo Buddhaya. Nah, jadi hidup ini juga memang harus rileks ya. Rileks. Kita merasa puas dengan apa adanya, juga ada kalanya membuat kita keluar dari stres. Hidup ini banyak yang membuat kita stres loh. Ya. Bagaimana kita keluar dari stres ini? Di samping tadi kita melihat nilai duka, ya, kita juga harus punya usaha nekkhamma.
Tulisin bagaimana keluar dari penderitaan itu. Ya, bagaimana keluar dari penderitaan itu. Ya nggak apa-apa deh untuk membayar utang orang tua sakit, ada kala anak mesti ngutang, nggak apa-apa. Perlahan-lahan utang itu bisa dilunasi. Ya, perlahan-lahan bisa dilunasi. Gejala seperti itu sering terjadi di tengah-tengah masyarakat kita loh. Orang tuanya meninggal nggak ninggalin kewe, ninggalin utang seleher, dan anak yang mesti bayar perlahan-lahan. Ya, sebab juga jangan dibiasakan kita dalam hidup ini suka ngutang. Sebab nanti menjelang kita mati kita harus bayar loh utang itu. Ya, nggak heran kalau kita lihat juga di dalam suatu upacara kematian, kenapa saudara-saudara kita terutama yang muslim ini sering berkata ya, kalau almarhum semasa hidupnya ada hutang piutang, tolong diberitahu. Dulu teman saya ngomong begini, teman saya dia orang kaya, pulang dari upacara pemakaman, saya nanya, kok dia ngomong begitu sih? Aku pikir jangan-jangan kalau ada utang mungkin diimpasin kali ya, nggak usah bayar. Enggak kok, itu memang peraturan katanya. Siapapun yang utang di dunia ini menjelang di wafatnya dia harus bayar loh. Itu suatu hukum dharma yang tidak terlihat. Oleh karena itu, terutama pada generasi muda, jangan karena suka gengsi kesini kesana minjem duit. Kita harus bertanggung jawab pada utang kita. Ya, nah itulah yang kita lihat pengertian dharma yang berurusan dengan kita. Nah kemudian kita lihat pada sangga. Sangga kita berlindung. Ya, kita harus menghormati orang yang mau menjadi biku untuk melestarikan dharma. Itu poin itu harus jelas. Tapi kita juga jangan terpaku ya mendewakan, mengkultus individukan biku sangga. Itu juga bukan pada tempatnya. Dharma Sang Buddha akan lebih terlestari secara sistematis kalau ada biku sangga. Tapi Dharma Sang Buddha tetap akan terlestari tanpa banyaknya anggota sangga. Itu dialektik juga yang harus dilihat. Jadi jangan mendewakan. Ya, berbuat baik dapat berbuat baik kepada siapa saja, tidak semata-mata kepada biku sangga. Ya, dan tentu saja memang berbuat baik ke wihara adalah sesuatu yang bisa dimengerti. Namun ada hal lain yang Anda bisa lakukan kok. Misal ada orang kebakaran rumahnya, atau mungkin rumah sakit, atau bencana yang Anda bisa bantu. Jadi dengan perkataan lain, kebijaksanaan itu sendiri harus timbul dari diri kita sendiri. Ya, dan akhirnya saya buatkan konklusi, pengertian agama Buddha itu harus berdasarkan kearifan. Menjadi Buddhis, relax, jangan tegang, jangan mukanya asem tiap hari. Jangan sombong, ya, menganggap dirinya pintar, kaya, berkuasa, cakep. Hal itu semu. Menjaga hubungan baik di antara kita itu perlu. Kemarin 2 hari yang lalu, 3 hari lalu saya menghadiri upacara kematian. Baca doa nih, baca parita. Memang tendensi di dalam masyarakat itu ada gejala seperti itu. Sebagian orang nggak mau ke wihara supaya kelihatan elit, maunya kumpul sebulan sekali di restoran. Secara psikologis hal itu bisa dimengerti. Baca parita, ada enci nanya sama tuh ibu, saya dengar tuh di sebelah. Itu agama Buddha apa sih yang enci baca? Bahasa apa yang dibaca? Saya dengerin tuh. Ya ini kita baca parita. Agama Buddha aliran apa? Coba nginci udah nggak tahu asal ngomong. Saya bilang nggak tahu asal ngomong lah. Agama Buddha kita nggak Pai Kwa Im, katanya. Pai Sakyamuni. Kenapa lu mesti ngomong begitu? Jadi yang Cincin nanya jadi tambah bingung. Karena Cincin tuh taunya Kuan Im, betul dong? Lebih baik Anda ngomong agama Buddha kita Pai Hoco, Pai Sakyamuni. Udah lu ngomong sepatah, betul kan? Nah, jadi miscommunication, misinformation di tengah-tengah masyarakat kita ini juga membuat
orang suka keliru. Ada lagi nih orang nih, dia pergi sama saya, balik dari perjalanan, dia nanya, emang si engkau suka tua pekong mana? Sebagian orang menganggap orang yang bekerja di wihara itu kayak saya atau si Sabar, kita dianggap kayak biokong, tau nggak? Yang suka ngelapin meja, nuangin minyak, jual lilin, jual dupa, ngebacain orang punya ciamsi, terus orang lagi lamjiun, dikiasin. Dia punya pikiran tuh wihara identik dengan tua pekong. Jadi harus dimengerti, tua pekong adalah tuti pakung yang dipuja bagi orang-orang Tionghoa kepada dewa setempat. Kelenteng di dalam komunitas Tionghoa telah menjadi interkultural, di mana sinkretisme terjadi karena orang-orang Tionghoa pengaruh Konfusianisme, Taoisme, Buddhisme dijadikan satu. Jadi kita harus lihat, kalau kelenteng itu dia dekat sekitar gunung, pasti dia memuja tuti pakung. Kalau dia menghadap ke laut, biasanya dia memuja Dewi Samudra. Kemudian ada lagi kelenteng menghormat Xian Sangti karena Tao Jiao, ya ada Dewi Maco dan seterusnya. Jadi ada banyak hal yang perlu kita tahu, sehingga kita jangan udah nggak tahu kita sembarangan ngomong. Ntar orang yang dengar dia tambah bingung, dianggap wihara itu tua pekong, dan dianggap pekerja-pekerja di wihara tuh jadi biokong. Untung aja dia nggak nanya, lu bisa lokdong nggak? Lokdong lagi ntar ya. Oke, saya berhenti dulu di sini. Mungkin ada yang mau bertanya, kita nyanyi aja dulu sebentar ya. Saya berusaha untuk menjawab di sini agak banyak ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, jangan merupakan suatu kesombongan. Kalau yang nanya banyak bangga ya, bukan. Masa jangan takut kagak bisa ngejawab. Nah, iya, benar nggak? Makanya begini, biku ceramah di sini, Bante, yang hadir sedikit. Anda mau ceramah nggak? Satu pun saya ceramah, Pak Comi. Oh ya betul. Sebab ada beberapa yang pernah saya lihat, mereka nggak mau loh kalau pendengarnya sedikit. Oke. Namo Buddhaya, di perayaan Waisak, Anggrek Dharma Satyani, Taman Anggrek ada tema, di manakah Buddha saat ini? Mohon jelaskan. As long as sepanjang Anda bisa menyentuh Dharma dalam kehidupan, di situ Anda melihat Buddha. Yodang pasati, so Buddha pasati. Jadi jangan tanyakan Buddha di mana, ya. Hal itu harus dilihat secara dialektik begini. Kita berhadapan di tengah-tengah masyarakat yang kompleks. Banyak orang cenderung suka asal bicara. Ya, oke, ngerti sendiri. Benar kata Bapak, mantu miskin tidak dipandang mertua. Waduh, benar-benar dan nih. Si Bapak mantu komplain nih. Buktinya sudah saya rasakan, apalagi waktu uangnya hilang. Udah yakin benar kalau saya yang dituduh ngambil. Saya sakit hati sekali kalau tidak sadar, tapi kalau sadar saya anggap karma saya. Abaya dana. Memaafkan orang yang telah menyakiti hati saya. Betul. Kalau Anda bisa sungguh sulit memaafkan suatu perbuatan yang orang lain tidak bisa maafkan, tapi kita bisa maafkan. Siapa yang mengungkapkan kata itu? Pujangga besar William Shakespeare ya. 能够谅解原谅别人所不能够原谅的一种事情，那是一种高尚的美德。William Shakespeare dalam drama beliau yang terkenal The Winter's Tale, kisah di musim semi. Ya. Waktu senang boleh ngomong loh, kita kudu punya meta. Kita pujuk kudu meta, itu Buddhis biasanya ngomongnya begitu. Coba lu ketemu batunya, lu ketemu orang yang auban deh. Bisa nggak maafin orang? Apalagi nih yang mesti dimaafin benar-benar susah ya.
Anda bisa bayangkan, mertua menuduh mantu ngambil uang. Ngomong apa? Mau ribut kagak enak di orang tua. Memang kita nggak ngambil kok. Ya kan? Ya udah aja, biar aja nanti waktu yang berjalan ya. Apa perbedaan Buddha Sakyamuni dengan Amitabha Buddha? Perbedaannya tidak banyak, sama-sama memiliki kebudahan. Tapi kalau dijelaskan, karena ini konsep Trikaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya, dan Sambhogakaya, Nirmana, dan Dharmakaya. Jadi Buddha termanifestasi dalam wujud-wujud seperti itu. Saya pernah diberitahu agama lain bahwa sembahyang Kehyo Dupa asapnya dapat merusak kesehatan. Bagaimana menurut pandangan agama Buddha? Kalau pakai Hyo asapnya bisa merusak kesehatan, kita ganti pakai menyan aja deh ya. Makanya kita harus punya kebijaksanaan sendiri. Kalau pakai dupa yang kita beli itu kebanyakan emang di pasaran tuh asapnya terlalu medok. Buktinya Cintayan kalau malam Ciagwedeit sampai mata keluar air mata, ya kan? Karena bahannya kurang bagus. Pakai sabuk kelapa. Tapi kalau beli Hyo yang bagus enggak kenapa-napa kok. Jadi kita punya kebijaksanaan sendiri. Kasihan kalau tukang Hyo nggak laku loh. Bagaimana menurut pandangan agama Buddha? Apakah boleh pada saat sembahyang kita hanya pakai tangan tanpa Hyo? Boleh. Siapa yang bilang kagak boleh? Yang penting hati kita, ya. Saya mau bertanya, ada orang karena mendapatkan pasangan hidup berlainan, keyakinan, lalu mengikuti keyakinan pasangannya. Tetapi setelah berkeluarga, orang tersebut kembali pada keyakinannya yang dulu yang dianutnya. Tetapi tetap menghormati agama pasangannya. Oh, bisa bagus begini, ya bagus ya. Bagaimana menurut pendapat apa? Ya oke aja. Sekarang begini, udah susah payah wihara, nyari sini nyari sono, kagak juga dapat pasangannya. Udah ngebet, bagaimana nih? Dapat pasangannya lain agama. Pokok dilihat depan, belakang, kiri, kanan, pokoknya udah cocok, pas. Udah jalan aja. Tapi dia bukan agama Buddha. Sekarang tinggal Anda. Keyakinan agama Buddha Anda seperti apa? Mungkin agamanya cung-cung cep. Di rumah manjang jimat, anak ambar, keris, semar yang dipuja. Bagaimana kamu bisa bilang kamu beragama Buddha? Coba. Yatha Buddha Abhisamaya, Sang Buddha bilang, dia yang melihat dharma, dia melihat segala sesuatu berdasarkan apa adanya. Teman saya nih, sekali-kali dia mampir, tapi dia jarang ikut kebaktian. 20 tahun yang lalu dia waktu masih kuliah di Trisakti, saya udah kenal. Dia rajin ke wihara. Dia punya pengertian sendiri. Istrinya agamanya lain. Waktu pemberkatan juga bukan di wihara. Tapi dia bilang, saya tetap beragama Buddha. Konsep saya tentang agama Buddha bukan agama Buddha yang formalitas. Ya, sekali-kali dia antar istrinya ke gereja. Tapi sekali-kali dia punya waktu, dia datang ke wihara, dia baca buku, dia meditasi, dia punya pandangan pengertian yang cukup baik. Asal Anda tahu, tiga-tiganya anak begitu lahir langsung dibawa ke gereja. Dia diam aja. Tapi akhirnya istrinya juga melihat, oh, suami saya adalah seorang Buddhis yang baik, yang gak mau ribut, yang sabar. Kita cuma mau menang sendiri, agama kita bagusnya sampai di mana coba? Jadi dari kita sendiri harus punya pengertian. Saya pikir daripada nanti nggak dapat atau lagi nyari-nyari susah, ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sekarang masa kritis loh, susah nyari pasangan loh. Pikir-pikir aja sendiri. Laki nggak perempuan pancak klik.
Ya, udah gelisah, aduh bagaimana nih kok saya umur udah nambah nih. Iya, saya poligami deh kalau boleh. Aduh, bagaimana coba? Ya kan? Jadi Anda harus punya kebijaksanaan sendiri. Ya, yo hetu dharma prabhava. Sang Buddha menjelaskan segala sesuatu ada sebab, ada akibat. Ya, yo damang pasati, so budang pasati. Yang melihat dharma, dia melihat Buddha dalam hati. Bila engkau jauh dariku, tapi kau mengerti dharma, sungguh kau dekat denganku. Bila kau dekat denganku, memegang ujung jubahku, kau tidak menghayati dharma, sungguh kau jauh dariku. Ya, Buddha sudah declare dengan jelas loh. Menjadi Buddhis, mengerti sebab akibat, mengerti timbul duka dan akhir jalan daripada duka, dan berperilaku. Salah satu yang harus diperhatikan oleh umat Buddha di zaman sekarang, dharma itu berurusan dengan mulut kita loh. Jaga mulut kita, jangan suka sembarangan ngomong. Jangan suka menyakiti hati orang. Jangan suka bicara ketus. Kalau orang Betawi bilang mulut kayak kecomberan luber. Iya, asal aja ngomong. Itu jangan. Yang bukan urusan kita, jangan kita mesti tahu. Jangan. Karena ketidakbahagiaan, keributan, awal-awalnya datang dari mulut kita emang. Sebelum kita mengendalikan pikiran, mulut kita nih udah ngomong aja nih, asal ngomong. Ya, jadi tidak apa. Hanya dilihat karena kondisinya aja kok. Sekarang gini, pasangan hidupnya agamanya lain, putus. Kalau dapat lagi loh, nunggu punya nunggu, suye pulih dan umur nungguin orang loh. Ya, tapi memang kalau Anda bisa buktikan kepada calon teman hidup Anda sebagai seorang Buddhis yang baik. Bukan tunjukin Anda tiap hari tiamhyo, liamkeng, baca parita. Bukan. Perilaku Anda baik loh. Ramah. Gak suka marah-marah. Gak pelit. Ya. Bukan kata soroyal, kata pelit juga ya. Dia akan melihat loh, ini orang baik nyatanya. Saya selalu mendapat pertanyaan dari teman non-Buddha, mengapa setiap tempat ibadah agama selalu ada patung, sedangkan patung adalah berhala? Jangan mengatakan patung adalah berhala loh. Menyatakan patung adalah berhala adalah salah. Patung Buddha bukan berhala. Yang disebut berhala itu bukan orang yang dipuja, tapi binatang, monster. Itu baru berhala. Ketika Musa mau balik kembali ke Palestina dari Mesir, kan kokohnya menciptakan lembu dari emas. Itu berhala, binatang dipuja. Totem bisa dianggap berhala. Lihat nggak? Jenis tokek, kadal, ya komodo, saya lihat ada. Burung Garuda. Tapi ada beberapa bangsa di dunia ini menganggap leluhurnya adalah merupakan binatang-binatang tertentu, sehingga binatang-binatang itu dipuja. Itu juga nggak bisa disebut berhala. Ya, patung Buddha itu bukan berhala. Apa jawabannya? Tidak ada. Gimana ya untuk jawab dia dalam berkata salam satu barit dalam waktu yang begitu singkat? Kenapa sih harus ada patung Buddha? Nggak usah patung Buddha juga boleh. Dia nggak akan ngerti. Nggak akan ngerti. Capek dah menjelasinnya. Capeknya iya, ntar jadi ribut mah iya. Ya, biarin aja perlahan-lahan. Kita bilang enggak, Pak Buddha nggak menyembah berhala. Bagaimana kalau metode koan yang diajarkan oleh seorang biksu pada periode dinasti Song bisa diterapkan di tengah-tengah umat Buddha yang sederhana? Juga nggak bisa nangkep. Jadi pada suatu hari di kota Kaifeng musim dingin, salju turun. Ya, Kaifeng itu kan di tengah, jadi dia turun salju. Pada suatu hari ada beberapa biksu di halaman wihara Xiangguoshi sedang duduk. Di antaranya ada Master Tanxia, seorang biksu tua. Pada saat dia meditasi duduk-duduk begitu, mungkin menghangatkan badan, ya kan musim dingin. Ada seorang biku nanya, Master,
Apa itu Dharma Sang Buddha? Kenapa Bodhidharma datang ke India, ke Tiongkok menyebarkan agama Buddha? Apa sebenarnya Dharma itu? Si biksu diam aja. Tapi dia bangun dari tempat duduknya. Kan musim dingin, nyalain tungku api. Dia lihat ke altar. Ada sebuah patung Buddha dari kayu. Dia melangkah ke depan. Dia ambil itu patung Buddha dari kayu. Dia lempar ke tungku api itu. Dia diam sejenak. Sampai itu api marong, kayu kan terbakar. Dia mengambil dia punya tongkat. Dia aduk api itu. Bisa kau melihat Buddha dan Dharma dari tumpukan abu itu? Kung-an ini terlalu berat. Metode ini terlalu berat. Karena ini metode sudden enlightenment yang menerobos belenggu manusia yang terjerat kepada kebiasaan untuk melihat patung Buddha. Sekarang patung Buddha aja kan dibakar oleh seorang pendeta. Bukannya musyrik loh, bukan. Kamu mencari apa dalam patung itu? Nati me sernang anyang, dhammo me sernang warang. Aku berlindung dalam Dharma. Dharma Sang Buddha kan tidak berbentuk. Ya, jadi menjelasinnya susah. Pelan-pelan aja deh, ya. Pelan-pelan aja nanti sering, ya. Siddhartha secara legendaris lahir melalui ketiak kanan ibunya. Jika ada non-Buddhis nanya bagaimana cara menjelaskannya, suruh dia buktiin aja sendiri nanti dia bagaimana dia lahir melalui ketiak. Jadi kan nggak pertanyaan yang impossible ditanyakan, itu unlogical question, ya kan? Itu kan hanya legendaris mitologi yang menggambarkan begitu. Makanya kan tadi saya bilang ibu-ibu yang melahirkan begitu berojot punya anak bisa jalan, ibunya kelenger. Kaget kan? Mana mungkin sih? Apalagi ngeliat bayi ngomong. Ya kan? Jadi itu harus dilandaskan. Agama punya nilai seperti itu. Apa yang dimaksud dengan Buddha Amitabha? Sama. Apa yang dimaksud dengan alam Sukawati? Bagaimana aku bisa menjelasin ini di jam 11 lebih? Sukawati ada dalam hati Anda. Guo tu jing, xin tu jing, jing xin tu jing jiushi jinghu. Kata Mahabiksu Yingsun. Ya, bila environment ini dapat Anda sucikan, bila environment ini, lingkungan ini bisa Anda sucikan, berarti batin Anda dapat disucikan. Itulah Sukawati. Ya, Sukawati bukannya Sokawati yang di Bali, itu tempat jajanan, ya. Ya. Jadi bumi yang disucikan oleh karena perbuatan. Mereka yang terlahir di alam Sukawati harus menjaga semua perilakunya. Apakah? Ya pasti. Pertanyaan yang klasik. Sukawati tidak berada dalam 31 alam. Sukawati berada dalam batin kamu sendiri. Bila batin seseorang murni, dia menemukan Sukawati. Ya. Omi Tofo. Lihat statement. Namo Omi Tofo. Hormat kepada Buddha tanpa cahaya, tanpa batas. Cahaya kehidupan, usia tanpa batas. Namo Omi Tofo. Biksu-biksu Jinghu di Tiongkok menjawab, Sei nian Omi Tofo, Sei jiushi Huofo. Dia yang menyebut nama Amitabha Buddha, dia adalah Buddha yang hidup. Ngerti nggak metode itu? Kesenggol jalan Om Tohut, kepleset Om Tohut, di WC Om Tohut. Ngapain tuh nyebut Om Tohut melulu? Miming Bai, Anda ngerti nggak maksudnya? Ya, jadi pengertian Amitabha itu datang dari batin kita sendiri.
Pangeran Siddhartha pada akhirnya meninggalkan anak dan istrinya sebelum mencapai pertapa dan menjadi kebudahan. Apakah itu benar perbuatan yang tidak bertanggung jawab? Secara duniawi orang bisa berpikir begitu. Tapi ingat, karena Buddha kembali lagi. Buddha kembali lagi. Kalau menurut Bante Dhammasakaro, beliau membela Sang Buddha pada akhirnya adalah seorang suami yang bertanggung jawab kepada putri Yasodhara. Karena dia mengangkat Yasodhara dan Rahula menuju tingkat arahat. Ya, kemarin kan dibahas udah 2 kali saya ingat saya beliau membahas itu. Di dalam buku dikatakan Sakyamuni menjadi bodhisattva dulu baru mencapai kebudahan. Betul, itu diterima oleh semua orang. Apakah beliau sudah menjadi bodhisattva ketika baru menjadi Pangeran Siddhartha? Secara imani diterima. Pengertian bodhisattva bukan ditentukan boleh menikah atau tidak menikah. Sebentar ya. Aku sangat khawatir nih, waktunya udah lalu. Begini, bodhisattva di dalam Mahayana Buddhisme itu terdiri 2 kelompok. Semua umat Buddha adalah bodhisattva. Karena Anda menyebut Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Kedua, bodhisattva yang khusus adalah bodhisattva yang melatih diri. Yang khusus, dan itu menerima Upasampada Bodhisattva Sila. Ketiga yang harus dilihat, bodhisattva di dalam konsep Mahayana, dia cenderung dipersonifikasikan. Ini agak sulit. Kadang-kadang mahasiswa yang udah kuliah bertahun-tahun aja dijelasin, dia masih nggak ngerti. Bodhisattva di dalam Mahayana itu dipersonifikasikan, di mana Kuan Yin manifestasi dari metta karuna. Kebijaksanaan dimanifestasikan dalam bentuk manjusri. Terus kebijaksanaan yang luhur untuk menolong makhluk yang lain dipersonifikasikan dalam tubuh Sitigarta. Dan keseluruhan yang dimiliki oleh para bodhisattva itu disatukan dalam Samantabhadra. Memang agak sulit untuk melihat renungan filosofis ini, harus menerobos ke dalam ya. Waktunya, ini waktu karena harus melihat konsep Mahayana itu seperti apa. Soal beberapa kelahiran itu biasanya menjadi suatu pandangan kaum Buddhis. Sebagian Buddhis berpendapat orang itu harus melalui proses berapa kali kelahiran baru bisa mencapai tingkat kesucian. Itu bisa dimengerti karena bermacam-macam aliran menjelaskannya berbeda. Kalau saya sudah mengikuti ajaran Buddha, menjadi pengikut Buddha, sementara teman-teman lingkungan kita yang beragama lain mencela kita, bahkan mengasingkan kita lagi, bagaimana kita harus bersikap. Terkadang kita menjadi sangat sendiri sebagai pengikut Buddha. Saya pikir kita menjadi Buddha di antara teman-teman kita yang Buddhis, kita nggak akan merasa sendiri. Tunjukkan sikap kita. Kalau kita introvert, kali mungkin kita diam. Ya. Tapi kalau kita Buddhis, tapi kita baik sama dia, mau ngebantu. Apa iya orang-orang menjauhkan kita? Jangan takut. Nggak mungkin. Nggak mungkin aja. Ya. Saya berkali-kali membuktikan kok. Pada suatu hari saya naik kereta, 1 gerbong kereta. Cuman saya loh yang Buddhis loh. Ya. Mereka nanya, Anda beragama apa? Buddha. Ya. Saya berhari-hari jalan. Saya pikir mereka baik kepada saya. Kita tunjukkan sikap kita. Ya. Menjadi Buddhis bukan menjadi orang yang kukuai loh. Bukan orang yang aneh loh. Bukan. Yang gak mau mesem. Orang ke karaoke nyanyi, dia diem aja. Nyanyi lah. Bener gak? Orang jalan-jalan ya jalan-jalan lah. Kenapa sih memisahkan diri sedemikian rupa, jadi orang kagok ngelihatnya. Namun budaya sebenarnya jika dipikirkan, duka timbul oleh pikiran atau lingkungan. Dan bagaimana cara mengatasi duka? Dua-duanya bisa. Mengatasi duka, tidak ada jalan lain. Menghadapinya, karena ini sulit untuk dijelaskan. Ya, ini ada tulisan yang agak sulit dibaca nih. Saya sebelum hari Waisak, saya jatuh sakit, vertigo, tekanan darah saya
tinggi 200 tekanan darahnya saja terus dan terus saya berdoa menjelang Waisak, saya berangsur-angsur sembuh sedikit demi sedikit dan akhirnya saya bisa hadir di hari Waisak. Saat itu saya bersyukur kepada Buddha karena masih bisa hadir. Bagus. Anda punya keyakinan seperti itu, bagus. Ya. Kalau ada orang sakit, orang nggak punya duit, berdoa, masalahnya teratasi. Oke. Tapi jangan, kok gue udah doa berkali-kali, nggak manjur-manjur, pindah. Ya. Jangan. 说是事物对应生命loh. Kalau ngomong kayaknya enak, segala sesuatunya kita Buddhis relax ya. Saya datang ke sebuah wihara, saya mendengar seorang romo nih ceramah, tapi saya juga nggak berani ngeritik dia. Ya, saya lewat nih, naik ke atas. Itu romo ngomong begini, bapak-bapak, ibu-ibu, di dunia ini yang paling bahagia adalah istri saya katanya. Kenapa katanya? Dia cerita kayak seperti cerita pada anak-anak. Emang saya dengerin aja Dunia 1001 Malam. Tahu gak katanya? Karena saya orangnya ganteng. Laut asin siapa yang ngaraminnya? Istri saya harus bangga karena saya ganteng. Udah gitu saya sedikit keinginannya. Saya mudah dirawat. Seperti sesuai dengan Badak Parita itu loh. Manggala Sutta apa Karanya Metta Sutta. Ya, jadi istri saya dialah yang orang yang paling bahagia di dunia itu. Di samping itu dia bahagia lagi, dia tahu saya bisa menghayati dharma. Tuh, kalau kita lagi moodnya baik, boleh ngomong begitu loh. Ya, jadi kalau ada orang yang saya tadinya vertigo, tadi saya sakit perut, saya baca doa, saya baik, oke, nggak apa-apa, terusin, jangan kendur. Ya, jangan nanti kok kemarin ini saya berdoa nggak manjur, udah nggak dengar doa gue, pindah dah, nggak bisa begitu, ya. Berdana untuk kebajikan harus banyak, berdananya jadi dia. Di akhir kehidupan nanti bisa tidak berbeban apanya ya. Kalau saya nanti mati jadi buat nih timbangan apa nih saya nggak ngerti nih. Karena tulisannya begini ya, begini aja. Berdana, oke, bagus. Tapi memang namanya orang sih ya kita bisa maklumin. Jadi caleg, sana sini ngasih, nggak dapat minta dipulangin. Aduh, semen minta dipulangin, karpet minta dipulangin, pompa air minta dipulangin. Gimana coba? Kalau kue minta pulangin, kuenya udah dimakan gimana? Jadi jangan juga kita terlalu banyak mengharap ya. Dana tuh ikhlas aja. Oke? Saya khawatir waktunya udah terlalu lama. Nah, ini buku saya rasa saya bagikan aja. Yang merasa bertanya,